Apa kabar sahabat YT Artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 115. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Ah, apa yang kamu lakukan? Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Teriak para wanita di gang. Dan akhirnya suara pukulan dan tendangan terdengar. Aditya mendengar dengan jelas kali ini. Wanita yang berteriak itu sebenarnya adalah Kartika. Mengapa Kartika dipukuli di sini? Aditya sangat terkejut. Melihat Farah. Farah juga bisa mendengar suara Kartika. Jadi dia bergegas ke pintu masuk untuk melihat. Aditya tidak ingin berurusan dengan kekacauan seperti itu. Bahkan jika Kartika dipukuli sampai mati, itu tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Tapi dia khawatir tentang Farah. Jadi dia mengikuti. Begitu Evan menyadari ada yang tidak beres, dia tidak kembali ke toko dan mengikuti Aditya dan Farah ke pintu masuk. Begitu sampai di pintu masuk, dia langsung melihat keadaan di gang kecil itu. Aditya terkejut dan melihat bahwa rambut Kartika sudah acak-acakan. Hidungnya memar dan wajahnya memar karena dipukuli. Pakaiannya juga robek, dan dia dalam keadaan malu. Nurul juga dipukuli. Wajahnya biru dan mulutnya bengkak. Dan lelaki tua bernama Andi Muhammad itu, bahkan lebih tragis. Baju bermereknya terkoyak. Dia bertelanjang dada. Tubuhnya dipenuhi bekas luka. 4 pria dengan kacamata hitam memegang pisau di tangan mereka dan mengepung Kartika dan Nurul, dan Andi Muhammad. Seorang pria muda berusia 20-an menatap mata tajam dan memberi Andi dan Kartika pelajaran. Tamparkan terdengar, pria muda itu menamparkan wajah Kartika dan Andi Muhammad lagi, dan berkata dengan marah, "Brengsek, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Beraninya kamu pergi. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah tuan muda dari grup Serigala, Ismail." "Saya tahu, Tuan Ismail. Mengapa Anda memukul kami?" Kartika gemetar ketakutan, dan bertanya pada Ismail dengan ketakutan. "Kenapa memukulmu?" Aku ingin. Apakah kamu masih butuh alasan?" teriak Ismail. Ya, tidak perlu alasan. Kamu sudah selesai dengan saya. Jadi biarkan aku pergi," kata Kartika gugup, dan ingin menyelinap pergi. Tanpa diduga, Ismail meraih lengan Kartika dengan licik. "Semua orang bisa pergi, tetapi kamu tidak. Kamu sangat cantik. Tetap bersamaku." "Tuan muda Ismail, jangan seperti ini." Kartika takut dan pipis di celana. Bagaimana mungkin dia masih biadab seperti Aditya? Di depan Ismail, dia bertingkah seperti domba kecil. Andi Muhammad melihat bahwa Ismail sedang menggoda Kartika, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dan dia pengecut. Aditya benar-benar mabuk ketika melihat adegan ini. Kartika, bagaimana kabarmu dan aku? Kemana perginya? Jangan seperti ini, haha. Tidak ada wanita yang saya sukai bisa lepas dari telapak tanganku." Ismail tertawa terbahak-bahak, dan hendak melakukan sesuatu pada Kartika. Dalam kepanikan, Kartika tiba-tiba melihat Aditya dan Farah berdiri di pintu masuk gang. "Tuan muda Ismail, lihat ke belakang. Wanita itu jauh lebih cantik dari saya, dan umurnya lebih matang dari saya. Tolong biarkan dia menemanimu." Kartika menunjuk Farah dan berteriak. Ketika Farah mendengar Kartika berteriak, dia benar-benar marah. Dia ingin datang ke sini untuk membantu. Tidak peduli apa. Kartika juga sepupunya, dan Nurul juga sepupunya. "Bibi." Farah tidak bisa melihat mereka dipukuli. Tapi sekarang Farah benar-benar marah. Bahkan jika Kartika dipukuli sampai mati, dia tidak mau peduli lagi. Ismail melihat ke belakang dan melihat bahwa itu adalah Aditya dan Farah. Tidak mengherankan, karena Aditya dan Farah mengemudi ke restoran. Ismail mengendarai Mercedes-Benz-nya dan mengikutinya dengan anggota klub Serigala. Karena restoran barbecue ini milik Evan, Ismail datang tidak berani masuk dan membuat masalah. Bagaimanapun, orang kaya dan muda dari Toraja,
Ismail masih tidak berani memprovokasi dengan mudah. Jadi Ismail menunggu dengan sabar di luar restoran barbecue. Dia tidak menunggu Aditya dan Farah, tetapi Kartika dan kerabatnya. Dia menemukan jawabannya. Kartika dan Aditya mengenal satu sama lain. Jadi mereka menangkap Kartika dan yang lainnya di sebuah gang kecil dan memukulnya. Aditya, datang ke sini. Aku berjanji untuk membunuhmu. Ismail menunjuk Aditya dengan arogan, dan memberi isyarat agar Aditya lewat. Aditya benar-benar tidak menyangka bahwa Ismail memiliki ingatan seperti itu. Dia dilecehkan, seperti anak-anak kemarin. Dan dia melupakannya hari ini. Melihat bahwa Ismail memiliki banyak pengawal dan mereka semua membawa senjata tajam. Evan takut Aditya akan menderita. Jadi dia diam-diam menelepon Dylan. Tentu saja, Aditya tidak tahu apa yang dilakukan Evan. Dia hanya ingin memberi pelajaran pada Ismail. Tuan Ismail, sepertinya ingatanmu tidak terlalu bagus. Kamu lupa bagaimana kamu dihajar kemarin. Aditya bertanya pada Ismail dengan senyum dingin. Ismail marah terlihat di matanya. Dia tidak pernah menderita kerugian yang sama seperti kemarin. Meskipun dia tahu bahwa latar belakang Aditya mungkin sulit, Ismail tidak bisa melupakannya. Jadi dia harus bertarung dengan Aditya. Sial, hari ini aku harus melenyapkanmu. Ismail berteriak keras kepada Aditya. Kartika telah mengalami kekejaman Ismail, dan melihat bahwa Aditya benar-benar memiliki konflik dengan Ismail. Mata Kartika berbinar. Tuan Ismail, kamu memiliki dendam terhadap Aditya. Jadi hadapi dia. Biarkan kami pulang. Setelah Kartika selesai berbicara, dia hendak pergi. Aditya benar-benar tidak bisa berkata-kata kepada Kartika. Gadis kecil ini benar-benar layak mendapatkannya. Ismail memberi Kartika tamparan dan memarahinya. Jangan omong kosong seperti itu. Siapapun yang berani lari, saya akan membunuhnya. Pegang kepalamu dan jongkok di dinding. Kartika sangat ketakutan, dia bahkan tidak berani bersenandung. Dan bersama dengan Nurul dan Andi Muhammad, dengan patuh meletakkan tangan mereka di kepala dan berjongkok di dinding. Pada saat ini, Ismail tampaknya bersembunyi. Dia merasa bahwa kesempatan untuk membalas dendam telah datang. Karena Rizal tidak hadir, jadi mudah untuk menghadapi Aditya. Ismail mengambil pisau dari salah satu bawahannya, mengarahkan pisau itu ke Aditya dan berkata, "Aditya, cepat kemari, berlutut dan jongkok. 100 kali. Aku bisa menyelamatkanmu dari kematianmu. Juga, biarkan istrimu menemaniku selama sebulan. Istrimu sangat cantik, hehe." Ismail tak terkendali ingin meniduri Farah. Dia ingin cepat menyetubuhi. Wajah Aditya sudah suram. Farah adalah garis kemarahan Aditya. Dan sekarang Ismail telah menyentuh garis bawahnya. Kemarin, Aditya memberi Ismail pukulan di awal permainan. Aditya benar-benar tidak menyangka ini tidak akan membuat kapok Ismail. Kayaknya pelajarannya kurang mendalam ya. Aditya mencibir dalam hatinya dan berjalan menuju Ismail. "Suamiku, jangan berkelahi." Farah ingin menghentikan Aditya, tetapi sudah terlambat. Dia sangat cemas sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Jadi Farah mengikutinya dari belakang. Evan melihat bahwa Aditya akan berada dalam bahaya. Tetapi setelah memikirkannya, dia mengumpulkan keberanian untuk mengikuti. Dia tahu betul bahwa jika dia ingin berteman dengan Aditya, dia harus bertarung dalam keadaan seperti itu. Dan dia tidak bisa membuat Aditya berpikir bahwa dia adalah seorang pengecut. Ketika Ismail melihat Aditya mendekat, dia berpikir bahwa Aditya takut dan datang untuk bersujud, membuatnya sombong. Bukankah lebih baik membawa Farah pergi setelah Aditya dipukuli nanti? Semakin Ismail memikirkannya, semakin puas hatinya. Matanya berkedip dingin dan dia menatap Aditya. Begitu Aditya mendekat, dia mengayunkan pisau beberapa kali. "Ismail, hari ini kamu harus melihatku, ini tempatku. Jangan lakukan apapun pada Aditya. Bagaimana dengan itu?" Evan berkata dengan keras kepada Ismail. Ismail sudah menanyakannya. Evan adalah seorang pemuda kaya dari Toraja. Dia membuka restoran barbecue di kota Manado dan datang ke sini untuk memulai bisnis. Ismail cukup takut pada orang kaya dan muda dari Toraja, jadi dia tidak berani galak pada Evan. Ini cukup konyol.
Jika Ismail tahu bahwa Aditya juga tuan muda tertua dari Toraja dan bahkan lebih kaya, dan Aditya 1000 kali lebih kuat dari Evan, saya khawatir Ismail tidak akan berani melawan Aditya dengan beberapa keberanian. Tuan Evan, bukannya aku tidak menghormatimu. Aditya ini membuatku sangat menderita kemarin. Jika aku tidak memberi pelajaran padanya, bagaimana aku bisa bergaul di kota Manado di masa depan? Ismail mendengus dingin. Ketika Evan melihat bahwa Ismail menolak untuk berdamai, dia sangat cemas sehingga dia hanya ingin menunda waktu dan menunggu Dylan datang. Aditya, segera berlutut di depanku dan bersujud 100 kali. Jika tidak konsekuensinya akan serius. Ismail menggoyangkan pisau di tangannya dengan sangat kejam dan mencibir Aditya. Pada saat ini, mata Aditya berkedip dengan dingin. Sekarang jika ada lebih sedikit musuh dan lebih banyak musuh, tidak masalah. Jadi dia hanya bisa menatap Ismail dan ingin bertarung. Memikirkan hal ini, Aditya tiba-tiba menerkam Ismail di depannya. Dan hanya dalam sekejap dia berada di depan Ismail. Ismail hanya khawatir terganggu. Tapi dia tidak menyangka kecepatan Aditya begitu cepat. Sebelum Ismail bisa bereaksi, Aditya mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan Ismail yang memegang pisau. Segera setelah itu, Aditya mengangkat tangannya dan memukul keras hidung Ismail. Bersambung.